dia kan tidur di sini, di sana. Kalau tidak mau di sini, di kamar belakang. Inilah kurangan dari berapa sendirian dengan catur. Nah, kalau tempat tidurnya di sini. Kadang mereka itu ngapar ya, ngambil baik bantal-bantal kan, duduk ngapar baik, kalau di dalam sudah terlalu ngantuk kan. Nah, kalau ini kamar dia, mereka itu mana? Pada nonton, pada itu. Apa sih Bu alasan kita tergerak hati untuk membina anak-anak pecandu Aibon ini Bu? Itu ada rasa kasihan, rasa sayang udah ya. Pengennya mereka itu hidup lebih bagus lagi, lebih baik, masa depan yang cerah. Pengennya kan orang tua mereka itu kan agak kurang perhatian, gitu perhatian karena mereka sini kan main-main di sini. Jadi daripada cuman gawe-gawe yang lain lebih baik aku bina kan biar tidak lagi ke Aibon. Cuman masalahnya ini dari apa permintaan mereka aku bisa memenuhinya kan, misalnya dari alat-alat ini alat itu untuk mereka olahraga atau untuk kegiatan mereka. Sudah berapa yang bisa ini yang ada yang pada dengan aku baik kayak itu. Sudah berapa lama Bu kita membina mereka nih Bu? Hampir 2 tahunan. Awalnya gimana Bu? Awalnya ya lihat mereka berkumpul-kumpulnya apa yang kegiatan mereka ini nyatanya dengan Aibon, itu apa yang sab Aibon itu. Jadi timbulnya ada hasrat hati nak mantu mereka aja itu. Ada pengajian kan, dia ada ke olahraga, kegiatan main catur, bola kaki, bola voli, apa namanya, tapi fasilitasnya agak kurang deh. Ini ada uang berapa Bu yang kita bina Bu? Ada 10 sampai 15 anak. Warga anak-anak sekitar sini atau dari luar? Ada anak sekitar sini, ada yang anak yang apa dari luar tapi sekolah di sini, tinggal di sini. Kita pantau terus ya Bu. Pantau terus tiap hari, tiap malam, misalnya bangun jam 2 itu akhirnya aku apa namanya nengok ini apa lah, ada kegiatan apa di belakang ini, atau dia lagi ngisap Aibon atau tidak, atau mereka sudah tidur, apalah kemalaman ini tidurnya.